rombongan beliau. Ketika sampai di penjara, beliau nggak kenal lelah, tetap berdakwah. Dalam sel tahanan beliau juga tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengimami sholat, berzikir, baca wirid, dan juga mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para tahanan sel yang ada dalam penjara. Sampai penjaga penjara pun kesel ngelihat dakwahnya Habib Hussein, sampai dipindahin ke tahanan sel khusus. Jadi Habib Hussein dipindahin sendirian khusus penjara beliau. Subhanallah, di suatu waktu penjaga penjara melihat Habib Hussein ada di dua tempat dalam satu waktu. Yang pertama lagi ada di dalam tel tahanan dengan para tahanan yang lain sedang mengimami sholat dan baca zikir sampai subuh. Dan dalam satu waktu juga penjaga tahanan melihat Habib Hussein sedang tidur pulas di penjara yang sempit tadi, yang dijaga ketat dalam satu waktu. Dan juga dalam penjara suara Habib Hussein menggelegar di masjid-masjid, di musola-musola. Jadi keberadaan Habib Hussein dalam penjara itu sama aja bohong, karena beliau ada di mana-mana. Ada di luar penjara, ada dalam penjara. Maka dengan keputusan, dengan pertimbangan oleh para kompeni Belanda saat itu, karena kejanggalan ini dibebaskanlah beliau dari penjara beserta sebagian rombongannya beliau. Maka suatu waktu ada awak kapal Tionghoa yang datang ke rumah beliau dalam keadaan ketakutan, gemetar, dan basah kuyup. Datang ke beliau meminta perlindungan dan pertolongan. Kemudian awak kapal Tionghoa ini yang bernama Ni Bok Seng mengutarakan maksud dan tujuan beliau ke Habib Hussein. Kata Habib Hussein, "Kenapa kamu ketakutan seperti ini?" "Ya Habib, saya datang kepada kamu ingin meminta perlindunganmu karena saya sedang dikejar-kejar oleh kompeni Belanda dan saya akan dihukum gantung Habib." Kemudian curhatlah awak kapal Tionghoa ini kepada Habib Hussein seluruh permasalahannya, sampai Habib Hussein luar batang mengatakan, "Oke, kamu malam ini tidur di sini." Ya, kemudian dijamu makanan dan dikasih pakaian sama Habib Hussein. Ali Idrus luar batang dikasih pakaian. Keesokan harinya rumah Habib Hussein Ali Idrus udah dikepung oleh pasukan VOC. Dikepung. Ketika dikepung, pengen digeledah rumah Habib Hussein karena menyembunyikan awak kapal Tionghoa tadi. Habib Hussein pun keluar dan mengatakan, "Tuan-tuan, jangan ada yang berani menangkap awak kapal Tionghoa ini. Jangan ada yang menangkapnya, jangan ada yang membawanya. Sayalah yang akan menjaminnya. Dan sayalah yang akan bertanggung jawab atasnya." Maka dengan ungkapan yang sangat tegas yang beliau katakan kepada pasukan VOC, seluruhnya pasukan VOC ketakutan dengan ucapan beliau dan pulang ke markasnya masing-masing. Maka awak kapal ini, Ni Bok Seng tadi, sangat terharu dan berterima kasih kepada Habib Hussein karena udah diselamatkan. Sampai beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam tangan Habib Hussein Ali Idrus luar batang dan mengganti namanya sebagai Haji Abdul Qadir yang sampai saat ini makamnya berada di sebelah makam Habib Hussein luar batang. Jadi beliau sebagai muridnya Habib Hussein dan sebagai pengikut sejati sampai beliau meninggal. Bahkan dikatakan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih, beliau mengatakan kalau ada yang bertawassul membaca Fatihah kepada Habib Hussein Al-Idrus luar batang tapi nggak baca Fatihah kepada Haji Abdul Qadir, maka Fatihahnya bakal ditolak.
Husein dilahirkan sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu, di mana sehari-harinya hanya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Semenjak kecil beliau sudah menunjukkan karomahnya. Husein kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Husein pada seorang alim sufi. Di sanalah ia menerima tempat pembelajaran thariqah di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain. Tampak Habib Husein memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Jadi Habib Husein bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang ini salah satu magnetnya para aulia di Jakarta. Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, beliau pernah mengatakan kalau di Mekah ada Ka'bah, magnetnya adalah Ka'bah. Kalau di Hadramaut, magnetnya adalah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kalau di Jakarta, magnetnya adalah Al-Habib Husein bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang. Maka kata Habib Ali Baharun, beliau pernah mengatakan cukup kita ziarah ke Habib Husein bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang, itu mewakili para aulia-aulia yang ada di Jakarta. Saking karomat magom beliau, karena kedudukannya yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama-ulama Yaman ketika datang ke Indonesia, ulama-ulama internasional Mekah, Yaman, dan lain-lain, ketika datang ke Indonesia mewajibkan buat datang ziarah ke magam Habib Husein bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang. Karena la ya'rifu wali illal wali, nggak ada yang bisa kenal sama wali kecuali ya wali juga. Jadi beliau bisa kenal Habib Husein karena beliau tahu bagaimana magam dan kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Habib Husein di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau ini kutub dunia, Habib Husein. Beliau kutub dunia, dikatakan oleh beberapa ulama, beliau kutub dunia. Ada kutub dunia, ada kutub ilim. Kalau kutub dunia Habib Husein Al-Idrus Luar Batang. Kalau kutub ilim Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang. Kalau dua-duanya kutub ilim sama kutub dunia, itu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Jadi kalau kita punya hajat apapun itu, wabil khusus perihal masalah dunia, kita ziarah ke Habib Husein Luar Batang. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karomah berkah Habib Husein, Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenan apa yang kita pohonkan. Jadi Habib Husein, beliau berdakwah di Jakarta ditemani oleh murid beliau tuh yang bernama Haji Abdul Qadir Mu'alaf Tionghoa, luar biasa, yang tadinya non-Islam, kenal dengan Habib Husein. Beliau mu'alaf masuk Islam di tangan Habib Husein dan meninggalnya di samping magam Habib Husein Luar Batang, yang makom beliau nggak pernah sepi sampai sekarang oleh para az-zairun, para peziarah, karena mereka tahu bagaimana sosok kewalian Al-Habib Husein bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang. Bahkan waktu itu Habib Husein dengan murid beliau Haji Abdul Qadir sedang berada di Gambir, Jakpus. Lewat anak kecil, Sinyo, anak Belanda. Ketika lewat Sinyo, anak Belanda, Habib Husein memegang pundak anak kecil itu, Sinyo itu, dan mengatakan, wahai Abdul Qadir, ketahuilah anak ini nanti dia bakal menjadi orang besar, bakal jadi gubernur Batavia, gubernur jenderal Batavia. Maka anak ini ketakutan, lari ke pembantunya, dan Habib Husein bilang ke Haji Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, bilangin ke pembantunya, bilangin ke majikannya. Kemudian Haji Abdul Qadir
bilang ke pembantunya, wahai fulan, tolong bilang ke majikan anak ini bahwasanya, tolong bilang ke orang tuanya, ke majikannya dia, bahwasanya anak ini bakal jadi orang besar, bakal jadi gubernur Jenderal Batavia. Tolong kabarin, ini dari Habib Hussein. Disampaikan kepada majikannya, kepada ayahnya, dan betul ungkapan Habib Hussein ketika besar, anak Belanda tadi, Sinyok tadi, melanjutkan studinya ke Amsterdam, kemudian beliau menjadi Gubernur Jenderal Batavia. Ketika menjadi Gubernur Jenderal Batavia, ayahnya beliau pun wafat, dan dalam wasiat ayahnya, nanti kalau seandainya apa yang dikatakan sama Habib Hussein menjadi kenyataan, tolong balas budi, balas jasa kepada Habib Hussein, karena beliau juga punya andil dalam kesuksesanmu. Kemudian anak itu pun memberi hadiah kepada Habib Hussein Al-Idrus dengan memberi uang yang sangat banyak, ya. Menghadiahkan karung uang, bukan karung beras nih, karung uang dikasih. Ketika dikasih langsung dibuang ke laut. Setiap dikasih sama Gubernur Jenderal Batavia langsung dibuang ke laut. Sampai Fudul kepo nih, Gubernur Jenderal Batavia, kenapa selalu dibuang ke laut? Pemberiannya dari Gubernur Jenderal Batavia. Langsung Habib Hussein mengatakan, aku nggak buang uang kamu ke laut, tapi aku kirimkan selalu uang karung yang kamu kasih kepadaku buat ibuku yang ada di Hadramaut, Yaman. Janggal hati gubernur ini. Langsung disuruh para penyelam buat nyari duit dalam laut yang bekas dibuang uang karung sama Habib Hussein. Ketika para penyelam pun nyelam, nggak ada satu nominal pun yang didapatkan di dalam laut. Karena emang betul sampai ke tangan ibundanya, dan diutus satu ajudannya buat ke Hadramaut, mastiin sampai gak uang yang dikasih dari Habib Hussein lewat laut. Ketemu sama ibunya di Hadramaut, nggak tahunya ibunya beliau bilang, sampai uang yang dikasih sama anakku Habib Hussein sampai kepadaku di tanggal yang sama dan di hari yang sama. Subhanallah. Ini salah satu kewalian beliau, kewalian Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar batang. Makanya sampai saat ini pun karomah beliau masih sangat nyata. Kalau kita punya hajat, kalau kita pengen dikenal oleh para wali-wali Allah, kita datengin beliau. Beliau nggak butuh sama kita, tapi kita yang butuh dengan beliau. Karena beliau itu semua ikon Allah Subhanahu wa taala. Ikon-ikonnya Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah beliau-beliau semua, doa kita, pengharapan kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, mungkin doa kita lambat untuk diijabah karena kita banyak dosa, kita banyak khilaf, kita banyak kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perantara wasilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, doa kita bakal cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kemuliaan barokah sahibul magom, wabil khusus Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar batang. Dan beliau wafat pada tanggal 17 Ramadan 1196 Hijriah, hari Kamis, atau 24 Juni 1756. Dalam sebuah riwayat beliau meninggal di usia, ada yang bilang 30 tahun, ada riwayat lain 32 tahun, ada riwayat lain 40 tahun. Pokoknya dalam riwayat tuh dikatakan beliau meninggal dalam keadaan belum menikah, Habib Hussein. Dan ketika jenazah beliau dibawa, karena di zaman pemerintahan Belanda saat itu ada sebuah peraturan kalau orang asing harus dimakomin, dikebumikan di pemakaman umum Tanah Abang. Jadi beliau
dengan mengikuti peraturan yang ada dibawa ke pemakaman Tanah Abang. Dimasukkan jenazahnya dalam kurung batang, diusung jenazahnya sampai ke pemakaman. Pas sampai ke pemakaman, subhanallah, jenazah beliau nggak ada, hilang. Pas dibuka, kemudian para pengantar jenazah saat itu kembali ke rumah beliau. Nggak tahu nih di dalam rumah beliau ada jenazah beliau lagi, dan diangkat lagi ke dalam kurung batang, diangkat lagi, dimasukin, dibawa lagi ke pemakaman Tanah Abang. Pas dibuka, kosong lagi, jenazahnya hilang. Sampai 3 kali kejadian kayak begini, dan diputuskan oleh para solihin di zamannya dan juga para pembesar di zamannya Habib Hussein untuk memakomkan Habib Hussein di kediamannya, bahwasannya beliau ingin dimakomkan di rumahnya sendiri. Jadi dimakominlah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus di rumah beliau yang saat ini kita kenal dengan pemakaman Keramat Luar Batang. Itu rumahnya beliau. Dan sampingnya beliau itu murid beliau yang namanya dulu nih Bokseng, itu Haji Abdul Qadir. Beliau melakukan perjalanan dakwah yang dimulai dari daerah Gujarat, India, dan melanjutkan sampai ke Batavia. Beliau menjalankan dakwah dengan penuh kesabaran dan istiqomah, dengan mengambil simpati masyarakat, dengan membantu apa saja yang menjadi masalah bagi masyarakat sekitar, sehingga banyak masyarakat berduyun-duyun memeluk agama Islam dengan penuh kerelaan setelah melihat karomah-karomah yang dimiliki oleh Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus tanpa adanya suatu paksaan. Dalam perjuangan, Habib Hussein menyuruhkan agama Allah. Ternyata Allah berkehendak lain. Wali Allah ini telah dipanggil dalam usia muda, kurang lebih dalam usia 30-40 tahun. Tepatnya beliau meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah, atau bertepatan tanggal 27 Juni 1756 Masehi. Karomah beliau yang kita rasakan sampai saat ini, bahkan pendahulu-pendahulu kita seperti Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, beliau selalu melazimi Luar Batang. Bahkan Kiai Haji Diauddin bin Kiai Haji Abdul Khair juga selalu melazimi ziarah Luar Batang, karena beliau mengetahui bagaimana kedekatan Habib Hussein Luar Batang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan, barang siapa yang berziarah ke Habib Hussein 40 kali malam Jumat, maka hajatnya bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya dapat ilmu dari Ustadz Al-Mahbub Al-Habib Segaf bin Al-Habib Omar bin Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Beliau mengatakan kepada Al-Fagir, kalau pengen ziarah ke Luar Batang, ziarah dulu ke urutannya, ke Keramat Mangga 2, kemudian ke Kampung Bandan, baru ke Luar Batang, kata Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Jadi ke Keramat Mangga 2 dulu, terus ke Kampung Bandan, habis itu ke Luar Batang. Urutannya kayak gitu. Tapi kebanyakan kita kan ke Luar Batang dulu, habis itu ke Kampung Bandan. Soalnya emang arah pulang. Kita nggak tahu apa rahasianya, pasti ada sir yang diletakkan di dalam situ. Makanya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah beliau yang kita rasakan sampai saat ini karena barokahnya ibunda beliau yang solehah, dan barokahnya beliau karena giat dan tekun dalam menuntut ilmu agama. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus
luar Batang. Jangan sampai kita nggak pernah ziarah ke beliau. Kita datengin tempat-tempat festival, kita datengin mall, XX1, bioskop, kita datengin, kita belanja, shopping, tapi kita nggak datengin tempat-tempat orang soleh. Kita nggak datengin tempat-tempat wali-wali min auliyaillah, dimana kita pengen dapat cipratan barokahnya beliau. Kita ikutin jejaknya orang tua kita dulu, kita ikutin jejaknya nenek kakek moyang kita dulu. Ini kalau ada yang mengatakan ziarah itu bid'ah, diamin aja, karena kita berjalan di atas perjalanan nenek moyang kita berjalan. Kita berjalan di atas kakek moyang kita berjalan, karena pendahulu kita nggak mungkin salah di dalam berjalan dan mengikuti meneladani salaf-salafnya. Jadi jangan lupa kita ziarah ke beliau-beliau. Bukan beliau yang butuh kita, tapi kita yang butuh kepada beliau. Kita baca syairillah ya aidarusi, minta sama Allah Subhanahu wa taala permohonan kita dengan berkah Habib Hussein luar Batang. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah beliau kita tambah dekat dengan beliau, karena orang soleh dalam kuburannya itu bangun hidup. Beliau tahu siapa aja yang mendatangi beliau. Makanya nanti ketika kita meninggal, mudah-mudahan kita panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal nanti, banyak orang soleh yang bakal menjemput kita. Karena kebiasaan kita di dunia, kita mendatangi beliau. Kayak kita yang kasih hadiah Fatihah ke Habib Hussein luar Batang. Nanti ketika kita meninggal, kita dikenal sama Habib Hussein. Karena kita di alam dunia suka Fatihahin ke beliau, kita dijemput sama beliau, kita disambut hangat sama beliau. Makanya kalau kita pengen dikenal sama arwahus sholihin, banyakin baca Fatihah ke beliau-beliau semua. Karena beliau semua aulia, wali-wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dekat magomnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita sangat membutuhkan syafaat beliau. Kita sangat membutuhkan pertolongan beliau, bukan beliau yang butuh sama kita. Makanya oleh sebab itu jangan lupa ziarah ke makomnya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Dan jangan lupa baca Fatihah ke Haji Abdul Qadir, sampingnya tuh, samping makomnya beliau. Terakhir kita baca suratul Fatihah kepada Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Semoga dengan bacaan Fatihah kita ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita, segala harapan kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan dosa-dosa kita, zahiriha wa kabiriha, sugiriha wa kabiriha, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh masyayikh kita, dan dosa semua orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita, mudahkan segala hajat kita dunyawiyah bil maisarah wal akhirah bil maghfirah. Al-Fatihah ala hadhihi niyat wa ala kulli niyat shalihat, khususan lil Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus luar Batang wal Haj Abdul Qadir wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.